Makanya saya perlu cukup lama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menganggap itu sebagai bagian penggemblengan. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan sebuah pengakuan yang menggugah hati saat memberikan sambutan pada puncak acara HUT Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Sing, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024. Di hadapan ribuan kader dan simpatisan yang memadati arena, Prabowo berbagi refleksi perjalanan panjangnya menuju tampuk kepemimpinan negara. Perjalanan itu, menurutnya, bak pengembaraan seorang pejuang di medan tempur yang penuh liku dan tantangan. Saya perlu waktu lama untuk bisa berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia, ujar Prabowo dengan nada yang syarat emosi. Perjalanan ini saya anggap sebagai penggemblengan, sebagai sekolah kehidupan yang menempa mental dan jiwa saya. Dengan senyuman tipis namun penuh makna, ia melanjutkan, sebenarnya capek juga, saudara-saudara. 20 tahun bukan waktu yang sebentar. 2004, 2009, 2014, 2019, dan akhirnya baru pada 2024 saya bisa meraih amanah ini. Tetapi mungkin, memang inilah jalan yang harus saya tempuh. Jalan yang penuh kerikil tajam, tetapi juga penuh pelajaran berharga. Ungkapan tersebut mengalir seperti aliran sungai yang membawa pesan mendalam. Dalam perjuangan politiknya yang panjang, Prabowo tak hanya menghadapi kekalahan demi kekalahan, tetapi juga membangun kekuatan dari setiap jatuh yang dialaminya. Ia merenung bahwa setiap langkah maju dan setiap kejatuhan telah mengajarinya arti keteguhan hati. Dalam pesannya yang penuh semangat, Prabowo memberikan suntikan motivasi kepada para pemimpin partai politik dan pejuang politik lainnya. Untuk kalian, terutama yang kemarin di pilkada belum berhasil, dengarkan baik-baik nasihat ketua umum kalian. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah patah hati. Seorang petarung sejati tahu bahwa jatuh itu hal biasa. Ia menegaskan bahwa inti dari seorang pejuang bukanlah sekadar keberanian untuk bertarung, melainkan kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Yang tidak biasa adalah setelah jatuh, kita berdiri lagi. Kita bangkit dengan semangat baru, dan bertarung lagi, serunya, membuat hadirin bertepuk tangan dengan penuh antusiasme. Namun, Prabowo juga tak lupa memberikan apresiasi kepada Ketua Umum Partai Golkar yang menurutnya telah menyampaikan pemikiran penting dalam acara tersebut. Dengan rendah hati, ia mengakui, pemikiran Ketua Umum Partai Golkar tadi sangat menarik dan menurut saya sangat relevan untuk kita semua. Kita harus terus maju, terus bersinergi, demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sambutan Prabowo di puncak acara HUT Partai Golkar itu menjadi lebih dari sekadar refleksi perjalanan hidupnya. Itu adalah api semangat yang menyulut harapan dan keberanian bagi mereka yang berada di arena perjuangan politik. Dalam setiap kata, tersirat pesan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru untuk meraih kemenangan. Prabowo kemudian mengarahkan pandangannya jauh ke depan, menyentuh hati generasi muda yang hadir di ruangan itu maupun yang menyaksikan dari layar-layar televisi dan media sosial. Dengan suara yang tegas, ia menyampaikan pesan yang menggema, bahwa perjalanan panjangnya bukan hanya sekadar catatan sejarah pribadi, tetapi juga cerminan bagi siapa saja yang sedang merintis jalan mereka menuju mimpi besar. Anak-anak muda Indonesia, dengarkan baik-baik, ujarnya, seolah berbicara langsung ke hati para pemuda bangsa. Perjalanan saya selama 2 dekade ini mengajarkan satu hal, tidak ada kesuksesan yang datang secara instan. Segala sesuatu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan keyakinan yang teguh. Jangan pernah takut untuk memulai dari nol, jangan ragu menghadapi kegagalan, karena setiap jatuh akan membuat kalian semakin tangguh. Ia melanjutkan dengan penuh semangat, kalian adalah generasi emas Indonesia, kalianlah yang akan membawa bangsa ini ke masa depan yang lebih gemilang. Tetapi ingatlah, tidak ada jalan pintas menuju puncak. Kalian harus berani bermimpi besar, tetapi lebih dari itu, kalian harus siap bekerja keras untuk mewujudkannya. Prabowo mendorong anak muda untuk tidak menyerah pada tekanan dan rintangan yang mungkin menghadang. Dalam hidup, kalian akan bertemu dengan banyak tantangan, mungkin juga cemoohan. Tetapi jangan biarkan hal itu meruntuhkan semangat kalian. Jadikan itu bahan bakar untuk membuktikan bahwa kalian bisa.
Ia juga mengingatkan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan komitmen yang kuat. Kalian harus tahu apa yang kalian perjuangkan. Apakah itu untuk keluarga, untuk bangsa, atau untuk cita-cita pribadi, semua itu harus didasari oleh nilai-nilai yang kuat. Karena pada akhirnya, bukan hanya hasil yang akan diingat, tetapi juga proses yang kalian jalani dengan penuh integritas. Di akhir sambutannya, Prabowo memberikan pesan yang menohok, mengutip pepatah yang mungkin telah menjadi pedoman hidupnya. Ingatlah selalu, anak muda, kemenangan sejati bukan sekadar mencapai tujuan, tetapi bagaimana kalian bangkit dari kegagalan dan tetap teguh pada jalan kalian. Suaranya menguat ketika ia berkata, jadilah generasi yang berani bermimpi besar, yang tak takut gagal, dan yang selalu bangkit meski 1000 kali jatuh. Karena sesungguhnya, di tangan kalianlah masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Kata-kata Prabowo itu bagaikan suluh yang menerangi jalan bagi generasi muda. Ia tidak hanya mengisahkan perjuangannya, tetapi juga menanamkan harapan bahwa siapapun, dengan tekad dan usaha yang gigih, bisa menciptakan perubahan besar bagi diri mereka sendiri dan bagi Indonesia. Setelah menyampaikan pesan penuh semangat kepada generasi muda, Prabowo mengalihkan perhatiannya kepada para politisi yang hadir di ruangan itu, maupun yang mungkin menyaksikan dari kejauhan. Dengan nada yang tegas namun tetap bijak, ia mengajak mereka merenungkan kembali arti perjuangan dalam dunia politik, sebuah arena yang penuh dinamika, tetapi juga syarat dengan peluang untuk berkontribusi bagi bangsa. Saudara-saudaraku, para politisi, kita adalah pelayan rakyat, katanya dengan mantap. Tugas kita bukan sekadar mengejar jabatan atau kekuasaan, tetapi menjadi perpanjangan tangan rakyat yang memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa. Politik bukan soal menang atau kalah semata, melainkan soal ketulusan dalam mengabdi. Prabowo melanjutkan, mengingatkan bahwa dunia politik adalah panggung yang membutuhkan ketangguhan hati dan kemurnian niat. Kita semua tahu, politik itu keras. Kadang, ada intrik, ada persaingan yang tidak sehat. Tetapi mari kita kembalikan politik ke tempatnya yang mulia, politik sebagai alat perjuangan, bukan sebagai alat permusuhan. Kita harus tunjukkan kepada rakyat bahwa kita bisa bersatu, bahwa kita lebih besar daripada perbedaan yang ada di antara kita. Ia juga mengajak para politisi untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Bagi kalian yang mungkin pernah gagal di pilkada atau dalam perjuangan politik lainnya, ingatlah, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah jeda, waktu untuk introspeksi, dan peluang untuk bangkit kembali. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika dilakukan dengan niat yang tulus. Prabowo menegaskan pentingnya rasa hormat dan apresiasi terhadap sesama politisi, bahkan kepada mereka yang berada di pihak lawan. Kita harus belajar menghargai perjuangan satu sama lain. Setiap orang yang terjun ke dunia politik memiliki niat untuk berbuat baik, meskipun caranya mungkin berbeda. Mari kita bangun budaya politik yang saling menghormati, saling mendukung, dan saling belajar. Karena hanya dengan persatuanlah kita bisa menghadapi tantangan besar bangsa ini. Ia juga menyampaikan harapannya agar politisi-politisi muda terus membawa energi baru ke dalam dunia politik. Saya melihat banyak wajah-wajah baru, energi baru, dan ide-ide segar di politik Indonesia. Jangan pernah kehilangan idealisme kalian. Jangan biarkan politik mengubah kalian menjadi sosok yang lupa pada tujuan awal kalian, melayani rakyat. Jadilah politisi yang berani berkata benar, berani membela yang lemah, dan berani mengambil risiko demi kebenaran. Prabowo menutup pesannya dengan sebuah refleksi mendalam. Kita semua sedang menulis sejarah. Kelak, generasi mendatang akan melihat apa yang kita lakukan hari ini. Biarkan mereka melihat kita sebagai politisi yang tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa. Mari kita bersama-sama menjadi contoh bahwa politik bisa menjadi jalan yang bermartabat, jalan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, menginspirasi dan mengingatkan bahwa di tengah hiruk-pikuk politik, selalu ada ruang untuk perjuangan yang tulus dan bermakna. Dalam penutupannya, Prabowo mengambil jeda sejenak, seolah membiarkan suasana hening berbicara kepada hati setiap orang yang hadir. Dengan nada yang sedikit melambat, namun syarat dengan emosi, ia menyampaikan pesan terakhirnya. Saudara-saudaraku, kita semua adalah bagian dari perjalanan besar bangsa ini. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita perjuangkan hari ini,
akan menentukan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita mungkin tidak akan selalu sempurna, kita mungkin akan sering jatuh, tetapi satu hal yang harus kita pastikan, kita tidak pernah berhenti mencoba. Suasana menjadi semakin hening ketika ia melanjutkan, saya, yang berdiri di sini hari ini sebagai Presiden Republik Indonesia, adalah bukti bahwa harapan tidak pernah mati. 20 tahun saya menunggu, berjuang, menghadapi kekecewaan, dan belajar dari setiap kekalahan. Tetapi pada akhirnya, semua itu adalah proses yang membuat saya lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengerti arti pengabdian. Dengan mata yang menyiratkan kesungguhan, ia menambahkan, saya ingin kalian semua tahu, bahwa perjuangan ini bukan tentang saya, bukan tentang kalian, tetapi tentang Indonesia. Tentang mimpi kita bersama untuk negeri yang adil, makmur, dan penuh harapan. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain mengetahui bahwa kita telah memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Prabowo mengakhiri pidatonya dengan suara yang bergetar penuh emosi. Jika suatu saat nanti waktu kita di dunia ini telah usai, biarkan nama kita tertulis dalam sejarah sebagai mereka yang pernah berjuang tanpa pamrih, yang mencintai bangsa ini sepenuh hati. Karena sesungguhnya, perjuangan untuk Indonesia adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan mengiringi senyuman tipis Prabowo. Dengan perlahan ia melambaikan tangan, meninggalkan podium, meninggalkan pesan yang akan dikenang, bahwa di atas segalanya, Indonesia adalah alasan untuk terus berjuang, tanpa lelah, tanpa ragu.